Selamat datang kembali di Sebagai Podcast. As always bareng gue, Agan GG. Dan seperti janji kita sebelumnya, kita bakal bahas kasus yang lagi happening. Atau mungkin kasus yang memang pengen kita bahas aja. Atau mungkin teman-teman pengen ngebahas kasus, penasaran, boleh request dan komen di bawah. Khusus kasus kali ini, buat teman-teman yang punya trauma tentang pelecehan seksual, pembunuhan, atau memang belum cukup umur mengkonsumsi video ini, boleh skip. Karena video kali ini kita bakal ngebahas seorang rapper, musisi, bisnis kaya raya. Dan so shit, he is Sean John Combs, aka Puff Diddy. P. Diddy adalah seorang rapper, musisi, artis, produser yang sukses di industri musik internasional. Dia lahir di November 1964, dan yang pasti Puff Diddy ini nggak ada hubungannya dengan The King of Ambyar Didi Kempot, atau Vidi Aldiano, atau Didi Tas Didi calon jaksa agung, ataupun Didi ini Sampoku. Sebelum menjadi rapper terkenal, Puff Diddy tumbuh di sebuah kota yang memang penuh tantangan di Harlem, New York City. Masa kecil Puff Diddy memang penuh dengan kesulitan, apalagi setelah ditinggalkan ayahnya yang dikenal sebagai pengedar narkoboy, dan kehidupannya berakhir setelah ditembak karena dituduh menjadi informan, jadi cepu. Kehilangan ayahnya membuat sang ibunda Janice Combs harus bekerja keras untuk membesarkan si Diddy kecil ini. Diddy masuk ke Mount St. Michael Academy di Bronx, New York, di mana ia dikenal sebagai seseorang siswa yang ambisius dan penuh talenta. Dan dia juga aktif di tim sepak bola. Setelah lulus, Puff Diddy ini melanjutkan kuliah di Howard University di Washington DC, salah satu kampus terkenal dengan komunitas kulit hitamnya. Di Howard, Puff Diddy belajar tentang administrasi bisnis. Tapi bukan dalam artian si Puff Diddy ini kuliah berarti orang yang berkecukupan. Ternyata Puff Diddy juga nyambil jadi seorang pelayan di shuttle bandara dan juga jadi anak produksi event dancer. Tapi karena lelah dengan kuliahnya dan memang tidak menghasilkan apapun, Puff Diddy akhirnya drop out dan berhenti kuliah. Dan dia melanjutkan kerja di intern sebuah stasiun radio. Dan naasnya, tidak beruntungnya dia, saat ngerjain sebuah event basket selebriti di Gore City of College-nya New York, event itu menjual tiket dengan over capacity dan alhasil menelan korban 9 jiwa meninggal. Whose show on the night of December 3rd, 1979 has gone down as one of the most tragic events in rock history. Dan setelah beres kasus event itu, barulah Puff Diddy mulai karirnya di industri musik. Langkah awal P. Diddy di dunia musik itu bergabung dengan Uptown Records, sebuah label ternama di New York. Dedikasi dan bakatnya untuk mengincar potensi artis-artis membuat dia naik pangkat dengan cepat. Namun nyatanya naik pangkat pun tidak menjadi jaminan dia tetap stay di Uptown Records. Dan akhirnya dia dipecat karena ditakutkan dengan potensi P. Diddy yang luar biasa dalam membaca potensi artis bisa mengganggu pertumbuhan si Uptown Records sendiri. Namun justru setelah dipecat dari Uptown Records, hal itulah yang mendorong Puff Diddy untuk mendirikan label sendiri. Dan akhirnya Puff Diddy mendirikan Bad Boy Records di tahun 1993. Di bawah label inilah Puff Diddy menaungi banyak artis-artis ternama, termasuk The Notorious B.I.G. Namun kesuksesan The Notorious B.I.G. ini tidak berlangsung lama, karena The Notorious B.I.G. ditemukan tewas di tahun 1993, dan tidak jauh setelah tewasnya The Notorious B.I.G., Puff Diddy merilis lagu yang sangat fenomenal, I'll Be Missing You. Anak 90-an pasti pernah denger seenggaknya satu kali seumur hidupnya.
lagu Puff Diddy yang itu. Setelah keberhasilannya di album Missing You, Puff Diddy kerap banyak melakukan kolaborasi dengan artis-artis ternama seperti Mariah Carey, Boyz II Men, TLC. Berasa familiar ya? TV atau dispenser? Sampai artis semacam Justin Bieber. Yang kabarnya sempat ada permainan dengan si Puff Diddy ini. Bermula dari laporan sang mantan kekasih, si P. Diddy ini, Cassandra atau Casey Ventura, yang sama-sama berada di bawah label Bad Boy Records. Di November 2023, dia melaporkan Pak Diddy ini melakukan tindak pemerkosaan, bahkan dipaksa untuk melakukan perdagangan seksual dalam kurun waktu 1 dekade terakhir. Casey Ventura ini merupakan salah satu pacar dari Pak Diddy ini. Dan memang di hubungannya yang sempat on-off ini, ternyata ada di dalam hubungan yang gak sehat. Si Casey Ventura ini sering dicekokin obat-obatan terlarang, dipukulin, dan paling gobloknya, doi suka disuruh main bareng PSK laki-laki hanya untuk memuaskan nafsu aneh si Pak Diddy ini. Namun tuduhan tersebut selesai hanya dengan jalur damai. Tak lama dari kasus itu, seorang bernama Joy Dickerson Neal, dia melaporkan bahwa Puff Diddy memberikan obat bius dan melakukan pelecehan seksual di tahun 1991. Dalam gugatan tersebut, dia juga menyebutkan Pak Diddy ini merekam semua kejahatan kriminalnya. Dan yang parahnya lagi, menyebarkan videonya ke rekan-rekannya di industri musik, yang akhirnya menyebabkan korban merasa malu berkepanjangan dan penderitaan emosional. Namun lagi-lagi Pak Diddy membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai upaya mencari keuntungan. Dan kalau dihitung-hitung, di tahun 1991, Joy Dickerson Neal masih berumur 16-17 tahun. Dan itu artinya kekerasan kepada anak di bawah umur. Lalu di beberapa bulan kemudian, di Februari 2024, laporan tentang kekerasan Pak Diddy ini dengan kasus yang serupa, pelecehan seksual, dilaporkan oleh produser dan videografernya sendiri, yaitu Rodney Jones. Setelah banyaknya laporan kriminal terkait Puff Diddy ini, akhirnya Puff Diddy ditangkap di tanggal 16 September 2024 kemarin di sebuah hotel di Manhattan oleh FBI atau busernya Amerika. Homeland Security investigations approach and separate him. They place Combs under arrest and lead him out the front door in handcuffs. Atas tuduhan perdagangan seks, narkoba, dan juga pemerasan dan juga keterlibatannya dalam bisnis prostitusi. Tuduhan tersebut mencakup klaim tuduhan terkait pemaksaan kepada banyak wanita untuk berpartisipasi dalam freak off partinya si Pak Diddy ini. Pesta yang diatur dengan kekerasan, ancaman, dan obat-obatan terlarang. Kasus ini menjadi sorotan karena Pak Diddy diduga menggunakan kekuasaannya untuk memanipulasi semua korbannya. Hal yang sangat mengejutkan, beberapa korban diduga masih di bawah umur dan juga banyak artis ternama yang terlibat. Selain itu, saat penangkapan ditemukan senjata api dan juga 1000 botol baby oil. Puff Diddy, rapper, apa tukang pijat, atau bahkan reseller baby oil. Dan hebatnya, tuduhan tentang pelecehan seksual dan lainnya, ini adalah laporan ke-9 kalinya di tahun yang sama yang dituduhkan ke si Pak Diddy ini. Konon katanya menurut jaksa yang menangani kasusnya Pak Diddy ini, kekuasaan terdakwa memberinya kemampuan untuk mengintimidasi korban-korbannya. Para saksi yang jaksa wawancarai secara umum mengungkapkan rasa trauma dan rasa takut terhadap Pak Diddy. Ini menunjukkan bahwa korban-korban takut oleh sang terdakwa. Tuduhan perdagangan seks semakin kuat dengan adanya laporan bahwa Pak Diddy ini sering mengadakan pertunjukan seks yang direkam, beberapa berlangsung beberapa hari dan melibatkan banyak pekerja seks. Para korban diduga diberikan narkoboy
agar tidak sadar dan tunduk atas kehendaknya si Puff Diddy. Polisi juga menemukan kamera tersembunyi yang diduga digunakan untuk memeras korban melalui rekaman tersebut. Pengacara P. Diddy mengajukan untuk pembebasan atau menjadi tahanan kota kliennya dengan alasan si bos lagi ada dalam perawatan pengaruh narkoba dan juga terapi, tanpa penjelasan yang lebih detail. Sang pengacara pun mengajukan denda sebesar $50 juta, tapi nyatanya hakim Amerika menolak pengajuan tersebut. Dan ingat, ini adalah denda yang resmi dan yang masuk ke pemerintah langsung, bukan suap. Kan kalau di kita pasti langsung diembat. Waduh, suudon, gak boleh. Dan akhirnya Pak Diddy mendekam di penjara dan saat ini sudah dipindahkan ke penjara dengan pengamanan yang lebih ketat di New York. Dan hal ini dilakukan bukan karena ditakutkan si Puff Diddy ini kabur, tapi bahkan ini menjaga P. Diddy untuk tidak melakukan Diddy. Dari sekian banyak kasus yang dituduhkan ke Puff Diddy, banyak juga yang menghubungkan dengan kematiannya sang istri, yaitu Kim Porter yang meninggal di tahun 2018 kembali menjadi perbincangan. Ditemukan meninggal di rumahnya di Toluca Lake, California. Lalu penyebab kematian Kim Porter tidak dijelaskan secara detail. Namun setelah dilakukan autopsi dan penyelidikan lebih lanjut, penyebabnya diidentifikasi adalah pneumonia lobaris. Kim Porter dan P. Diddy mempunyai 3 anak, 1 anak laki dan 2 anak kembar. Dan konon katanya, anak-anak ini pun dibesarkan di tengah-tengah kemewahan ayahnya di industri musik. Pesta milik P. Diddy ini terkuak kegoblokannya oleh mantan kekasihnya sendiri. Dalam gugatannya, si Casey Ventura mengatakan bahwa Pak Diddy ingin Casey terlibat secara langsung dalam fantasinya yang disebut voyeurisme, dan hal itu yang membuat si Pak Diddy lebih bergairah kalau lihat atau mengintip orang lain tanpa busana, dan bahkan Pak Diddy sangat bergairah jika melihat si Casey Ventura kekasihnya ini, mantan kekasihnya ini, berhubungan seks dengan lelaki lain. Dan dalam gugatannya, P. Diddy ini pernah meminta Casey Ventura untuk mencarikan tempat untuk menyelenggarakan party si Pak Diddy ini. P. Diddy party ini adalah pesta yang glamor, dihadiri banyak selebriti terkenal dan juga melibatkan pekerja seks komersial. Dan tentunya penggunaan si narkoboy. Pesta ini terbagi 2 ronde, yang satu white party dan satunya lagi freak of parties. Melansir dari Stylecaster, P. Diddy White Party ini sudah digelar dari tahun 1998 hingga 2009. Pesta dengan tamu selebriti papan atas yang diadakan di lokasi yang eksklusif seperti Hampton dan Beverly Hills biasanya diadakan di hari kemerdekaan Amerika Serikat atau di akhir pekan hari buruh. Sesuai namanya, White Party, semua tamu diwajibkan untuk menggunakan pakaian serba putih. Berbagai selebriti kelas A kerap kali diundang oleh P. Diddy White Party ini. Selebriti yang hadir termasuk mantan kekasihnya Jennifer Lopez, Paris Hilton, Ashton Kutcher, dan juga Jay-Z. Berkat kemewahannya, pesta ini kerap digambarkan sebagai Gatsby modern. Diddy pernah mengatakan di Oprah bahwa melalui white parties, dia ingin menghubungkan dunia orang kaya dengan dunia hip hop. Saya ingin menanggalkan citra semua orang dan menempatkan kita semua dalam warna yang sama dan pada level yang sama. Sayangnya di balik serba kemewahannya, muncul laporan penggunaan narkoba seperti kokain dan juga ekstasi. Menurut laporan Daily Mail, beberapa tamu bahkan menggunakan tubuh para model untuk menjadi media mengkonsumsi si narkoboy. Bagian kedua pesta ini yang paling gila. Freak Off berlangsung setelah White Party selesai. Freak Off adalah serangkaian pesta dan narkoba yang digelar Puff Diddy bersama orang-orang pilihannya. Setelah para tamu A-list pergi,
Diddy dan sejumlah teman terpilihnya masih melanjutkan pesta yang lebih glamor di ruang belakang yang disebut Freak of Parties. Berdasarkan laporan North Jersey, pesta Freak of ini disebut-sebut sebagai pesta seks yang berlangsung berhari-hari. Para tamu diduga terlibat dalam penggunaan narkoboy, alkohol dalam jumlah besar, serta pelumas dan minyak bayi untuk melakukan kegiatan seks. Michael Kaplan dari The New York Post menjelaskan bahwa banyak tamu yang berdatangan yang diundang untuk tetap berada di pesta sampai tengah malam larut. Kaplan juga mengungkapkan kesaksiannya seorang pengedar narkoba yang pernah menghadiri salah satu pestanya. Dia menyaksikan aktivitas seksual sesama jenis di antara para rapper yang membuatnya begitu tidak nyaman. Selain itu, laporan menyebutkan bahwa pesta-pesta ini juga melibatkan banyak pekerja seks laki-laki dan perempuan. Seperti white parties, pesta ini berlangsung di rumah-rumah mewah atau kamar hotel dengan keamanan yang sangat ketat. Dan ada kabar beberapa selebriti yang pernah tertangkap hadir langsung Freak of Party-nya Pak Diddy ini. Salah satunya adalah Kevin Hart dan juga atlet NBA LeBron James. Tapi hal ini pun belum jelas karena ada kemungkinan video-video yang beredar adalah editan ataupun cuman hoax aja. Hey, everybody know ain't no party like a Diddy party, so yeah, that's what's up. No, tick, no. We turned it into a movement. Wow, that was stupid. Listen. Yang pasti Kevin Hart. Waduh, padahal filmnya lucu-lucu ya. Eminem dengan lagunya Fucking Crazy di tahun 1996. Di lagu ini ada lirik Original bad boy on the case, cover your face, come in the place, blow and spread puffy with mace. Yang artinya, bad boy datang dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Dan di lirik tersebut ada nama Puffy yang merujuk ke si P. Diddy dan juga Mase yang memang salah satu rapper yang dinaungi oleh labelnya si P. Diddy yaitu Bad Boy Records. Di tahun segituan memang belum ada yang maksud dari lagunya si Eminem itu. Lalu ada lagu Eminem yang Marshall Mathers, lagu Eminem juga yang I'm Back. Yang di lagu I'm Back ini ada nama J-Lo, sebut juga Jennifer Lopez ya. Dan juga ada lagu Eminem yang berjudul Kill Shot yang menyinggung soal kematian Tupac Shakur yang disangkut pautkan dengan P. Diddy. Konon katanya kematian Tupac Shakur itu ada hubungannya dengan kematian The Notorious B.I.G. yang katanya gosipnya si Tupac Shakur ini dibunuh oleh gengnya P. Diddy. The rapper's 1996 murder from a drive-by shooting has remained unsolved for nearly 30 years. Dwayne Kefe D. Davis has been indicted for murder according. Dan setelah Tupac Shakur meninggal, gengnya Tupac Shakur melakukan balas dendam dengan membunuh The Notorious B.I.G. di tahun 93. Juga ada lagu Justin Bieber yang Yummy. Konon katanya lagu ini dipersembahkan Justin Bieber untuk istrinya si Hailey. Tapi setelah muncul kasus-kasus P. Diddy, banyak beranggapan bahwa lagu Yummy ini justru untuk Puff Diddy. Bahkan saat mempromosikan lagu Yummy ini, Justin Bieber sempat memposting foto anak-anak kecil dan di captionnya ada kata-kata judul lagunya yaitu Yummy, dan banyak yang beranggapan bahwa itu lagi nyindir si P. Diddy. Padahal Justin Bieber ini adalah salah satu artis dibesarkan oleh nama besar P. Diddy. Dan sekarang banyak video lama beredar yang memperlihatkan kedekatan antara P. Diddy dan Justin Bieber yang menjelaskan bahwa P. Diddy menghabiskan waktu 48 jam bersama seorang
remaja bernama Justin Bieber. Dan itu akan menjadi hal yang tidak bisa dilupakan untuk seorang anak berusia 15 tahun. Entah ngapain 48 jam berduaan. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. Apa pendapat kamu tentang kasus P. Diddy ini? Jadi pengen berhenti dengerin musik-musik P. Diddy? Atau memang kamu tipe orang yang memang memisahkan tentang personal dan karyanya? Silahkan komen di bawah. Tapi yang jelas gue lebih percaya dengan apa yang diomongin sama si Zlatan Ibrahimovic. Money creates problems, even in families. Money brings stress. The more you have, the more stress. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di video selanjutnya. Puff Diddy masuk ke Mount St. Michael Academy, sebuah kampus di Bronx, Amerika Serikat. Salah, kudu nama di New York. Untuk berpartisipasi. P. Diddy kembali dituduh dengan kasus serupa oleh Joy Ucai.